Apa itu RBL? RBL atau Research Based Learning merupakan pembelajaran yang mengarah pada aktivitas analisis, sintesis, dan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkreativitas. Lalu, apa itu hukum Bernoulli? Persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik dan tekanan. Pada keadaan isotherm atau suhu konstan, volume akan berbanding terbalik dengan tekanan yang dialaminya, menurut Giancoli 2001. Metodologi. Metode penelitian dengan melakukan eksperimen dengan cara membuat alat manometer sederhana seperti pada umumnya. Untuk cairan yang digunakan sebagai isian dalam manometer dapat digunakan raksa. Pemilihan raksa sebagai isian manometer dikarenakan raksa memiliki massa jenis yaitu 13.591,5 kg per meter kubik. Penjelasan manometer. Manometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan zat cair menggunakan hukum Bernoulli. Selang diisi dengan air atau cairan lainnya setinggi 25 cm. Kemudian diberi tekanan dengan menggunakan balon. Balon tersebut ditiup, lalu udara yang ada di balon tersebut dimasukkan ke dalam selang. Maka cairan akan naik menjadi 40 cm. Tanpa menggunakan tekanan di atas selang tersebut, air tersebut keluar dengan cepat. Dan sebaliknya, jika diberi tekanan, tambahan air tersebut tidak akan keluar atau lambat untuk keluar. Persamaan Bernoulli dapat dituliskan menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, yang dimana P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, G adalah kecepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Alat yang digunakan yaitu balon, gunting, cat kayu, kuas, penggaris, amplas, klem paku, selang, dan papan. Langkah percobaan. Langkah pertama yaitu potong kayu sepanjang 40 cm dengan menggunakan gergaji. Lalu haluskan kayu agar mudah saat diwarnai dengan cat. Lalu kayu tersebut dibentuk menjadi huruf T terbalik. Langkah selanjutnya, jika catnya sudah kering, rekatkan atau tempelkan selang ke kayu tersebut dengan membentuk huruf U menggunakan klem paku. Lalu jika selangnya sudah ditempelkan pada kayu, maka manometer siap digunakan. Perbandingan alat. Versi manometer sederhana adalah bentuk pipa U yang diisi cairan setengahnya, biasanya berisi minyak, air, atau raksa, di mana pengukuran dilakukan pada satu sisi pipa, sementara tekanan yang mungkin terjadi karena atmosfer diterapkan pada tabung yang lainnya. Manometer digital. Kerja manometer digital pada dasarnya sama dengan manometer sederhana, tetapi
Manometer digital memanfaatkan sensor yang dimiliki alat ukur ini untuk ditampilkan di display. Keuntungan dari manometer digital yakni tampilan data dapat diberikan secara numerik dan grafik di layar komputer, tanpa kesalahan paralaks atau efek kapilaritas. Kurangan manometer konvensional atau sederhana antara lain adalah respon yang lambat, mudah terjadi kesalahan paralaks karena permukaan cairan tidak selalu rata, dan jika pipanya terlalu kecil akan terjadi efek kapilaritas akibat tegangan permukaan karena itu harus dikoreksi. Lalu untuk pengolahan dan analisis data yang terukur harus dicatat secara manual dan tidak terpakai untuk tekanan dinamik. Maka kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja manometer merupakan bentuk penerapan dari asas Bernoulli, yang dimana tekanan yang kecepatan tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Terima kasih.